Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Majid, biasa dipanggil Danis. Teman-teman, di sini siapa nih yang masih agak susah buat kontrol emosi? Biasanya anak-anak muda nih, yang dari remaja ke dewasa, karena hormon ya kan, jadi kayak agak susah nih buat kontrol emosi. Baik teman-teman, saya di sini akan membawakan dakwah yang bertemakan emosi dengan judul regulasi emosi dari sudut pandang Islam. Teman-teman, emosi itu apa sih sebenarnya? Emosi secara etimologi memiliki arti kekuatan perasaan, yaitu seperti cinta, marah, cemas, atau perasaan-perasaan yang lainnya. Nah, untuk regulasi emosi ini apa sih? Regulasi emosi yaitu pengendalian tingkah laku yang tidak tepat dikarenakan tingginya intensitas emosi negatif yang dirasakan oleh seseorang. Teman-teman, di sini ada beberapa teknik yang digunakan oleh sebagian orang ketika mereka sedang mengalami emosi dalam dirinya gitu, atau emosi negatif gitu. Nah, emosi negatif ini tuh seperti apa sih contohnya? Emosi negatif seperti kesel, marah-marah, seperti itu teman-teman. Nah, teknik-teknik ini yaitu ada 3 teman-teman. Pertama yaitu ada cognitive reprisal, yang kedua ada expressive suppression, yang ketiga ada deep breath. Nah, untuk yang pertama, cognitive reprisal tuh seperti apa sih? Nah, ini pengendalian pola pikir. Seperti ketika kalian marah, kalian memikirkan hal-hal yang kayak enggak boleh marah nih, atau kalian sedang marah terus langsung nyebut nih kayak astagfirullahaladzim, nggak boleh marah nih, kayak gitu. Itu dari contoh untuk cognitive reprisal. Nah, untuk yang kedua, suppressive reprisal seperti apa sih? Nah, yang kedua ini contohnya pengendalian pola pikir dalam bentuk tingkah laku. Seperti ketika kalian sedang marah atau cemas, itu dalam bentuk pengalihannya bisa seperti mengepal tangan atau memainkan baju atau yang lainnya. Seperti itu dalam bentuk tindakan ya teman-teman. Nah, yang ketiga di breathe itu kalian mengontrol pernafasan kalian. Jadi agar lebih rileks sedikit gitu teman-teman. Nah, untuk mengontrol emosi ini penting gak sih sebenarnya teman-teman? Nah, untuk mengontrol emosi itu sangat penting teman-teman, karena ini bisa berdampak besar untuk fisik dan psikis kita. Nah, teman-teman, dalam suatu hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, orang kuat bukanlah ketika dia sedang bergulat, melainkan orang kuat yaitu orang yang dapat mengontrol emosinya, teman-teman. Itu dalam hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, ada yang mau tahu nggak nih gimana cara Nabi Muhammad SAW mengontrol emosinya atau mengontrol perasaannya ketika sedang dalam emosi negatif gitu? Nah, teman-teman, Nabi Muhammad SAW memberikan teknik atau tips nih, yaitu dalam 3 teknik. Yang pertama, tenang dalam diam. Yang kedua itu merubah posisi. Yang ketiga itu berwudu. Nah, yang pertama ini tenang dalam diam seperti apa? Jadi kita menarik diri nih, contohnya menarik diri dari lingkungan atau sesuatu yang membuat kita emosi. Kita menarik diri dan kita merenungkan gitu. Kita diam dulu, kita tenangkan emosi kita dulu, kita menetralkan perasaan kita, teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini merubah posisi. Yang tadinya mungkin duduk nih ngarah ke kanan, atau bisa diganti jadi berdiri, atau pergi dulu nih kemana kayak gitu. Nah, itu merubah posisi. Nah, untuk yang ketiga itu berwudu. Nah, berwudu kan kena air gitu kan. Nah, itu mensucikan diri kita juga gitu. Nah, itu bisa dilakukan teman-teman. Itu beberapa tips atau teknik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengatur emosi atau mengontrol emosinya, teman-teman. Nah, dampak mengontrol emosi untuk fisik dan psikologi itu apa aja sih, teman-teman? Nah, ini ada beberapa dampaknya yang berdampak untuk fisik dan psikologis. Yang pertama itu gangguan jantung nih. Itu bisa juga gangguan jantung, gangguan tidur, gangguan pernapasan, dan sakit kepala. Itu yang berhubungan dengan fisik dan psikologis, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan udah dijelasin nih gimana caranya Nabi Muhammad SAW dalam mengendalikan emosi atau meredakan emosinya dalam beberapa teknik. Nah, sekarang ada juga nih meregulasi emosi dari sudut pandang Islam, yang
nggak terlalu jauh beda nih sama yang Nabi Muhammad SAW lakukan, yaitu pertama mengubah posisi. Dalam suatu hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, yaitu apabila kalian marah, ubahlah posisi kalian yang tadinya duduk menjadi berdiri. Jika kalian masih marah, lakukanlah dari berdiri ke tidur, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, berwudu atau mandi besar. Nah, yang ketiga nih, amalan seperti istighfar, zikir, membaca Al-Quran, sholat, atau puasa gitu teman-teman. Nah, itu bisa meredakan emosi atau meregulasi teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, karena tadi udah banyak penjelasan nih dari emosi, regulasi emosi, teknik-tekniknya atau manfaatnya gitu kan. Mungkin dicukupkan dulu untuk dakwah kali ini. Jadi untuk kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Untuk teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video saya. Semoga videonya lebih bisa bermanfaat untuk teman-teman. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.